Kang sinawang dor ambagyo guru titi lan kemati yen murid tan andoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Setiorini, guru kelas 4 dari SIN Panjaran 5, Kota Kediri. Meskipun begitu, di SIN Panjaran 5 saya juga mengajarkan KKA untuk kelas 5 dan kelas 6. Dalam video kali ini, saya menerapkan pembelajaran KKA terintegrasi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi puisi akrostik. Dan kali ini saya ditemani oleh salah satu guru dari SIN Panjaran 2 sebagai observer saya yang bernama Erna Septiana Sari. Berikut adalah video pembelajaran yang saya gelar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi akrostik. Selamat pagi semuanya. Mana kok tawa ngono toh. Hari ini kita mau belajar ditemani siapa ini? Jojo. Jojo ini apa toh? Hari ini kita belajarnya ditemani Jojo. Jojo mau cerita. Sebelumnya saya tanya dulu, hari ini yang nggak masuk siapa? Wah, Ayub gak ketemu Jojo. Ayub gak ketemu aku. Ayub gak ketemu Jojo hari ini. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Minggu lalu kita sudah cerita tentang Afrika ya toh. Masih inget gak orang Afrika kayak gimana? Hitam, kulitnya hitam. Terus mirip-mirip orang mana kalau di Indonesia? Mirip-mirip orang Papua ya kan? Nah hari ini Jojo mau terbang ke Afrika. Wes ya kan? Jojo pengen terkenal. Judulnya Jojo pengen terkenal. Mau denger ceritanya? Mau. Dengerin ya. Di padang rumput Afrika ada seekor jerapah kecil bernama Jojo. Tapi Jojo ini suka minder. Apa sih? Aku malu. Mau tahu kenapa Jojo suka minder? Kita tanya ya. Kenapa sih kamu tuh minder banget? Jerapah itu kan lehernya panjang, tapi leherku belum sepanjang ayah bunda. Aku apa punya keistimewaan ya? Keluh Jojo. Ketika Jojo bergumam, tiba-tiba seekor burung hantu bijak lewat. Jojo, Pak burung hantu bikin kaget aja. Kamu kenapa bergumam mulu? Aku malu. Kenapa kamu malu? Aku takut aku gak punya keistimewaan seperti ayah bunda yang lehernya panjang itu loh. Jojo, setiap manusia itu, setiap makhluk itu punya keistimewaan masing-masing. Oh iya? Iya, termasuk kamu. Tapi bagaimana orang bisa tahu keistimewaanku, Pak Burung Hantu? Kamu bisa membuat puisi akrostik dan membacakannya ke semua orang. Puisi akrostik? Apa itu? Teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu puisi akrostik? Tidak. Ada yang tahu apa itu puisi akrostik? Tidak. Nggak tahu? Kita tanya Pak Burung Hantu aja ya. Puisi akrostik itu apa sih Pak Burung Hantu? Puisi akrostik itu puisi yang setiap barisnya dimulai dari huruf sebuah nama.
Seperti apa itu Pak Burung Hantu? Apa aku bisa membuat puisi akrostik? Tentu bisa. Misalnya namamu Jojo. Berarti puisinya nanti diawali huruf J, O, J, O. Ah, gitu ya? Iya, kamu bisa minta tolong teman-teman di sini untuk membantumu membuat puisi. Teman-teman, ada yang mau bantu aku buat puisi? Ah, mau semua. Kalau gitu, apa ya? Diawali huruf apa kalau namanya Jojo? J. Ya. Huruf J. Jujur. Apalagi? Jerapah. Apalagi? Jangan. Apa? Jeruk. Yang hubungannya sama Jojo. Jujur. Jerapah. Apalagi? Hah? Jepara. Oke, dapat banyak kata dari teman-teman tuh, Jo. Kamu bikin puisi, Jo. Apa ya? Jerapah yang jujur. Kita lihat jerapah kecil yang jujur dari huruf J. Selanjutnya huruf O dong, teman-teman. Apa ya huruf O? Orang. Olahraga, apalagi? Optimis, apalagi? Oke, nah Jojo sudah bisa membuat puisi akrostik ya Jo? Ah iya, aku bisa membuat puisi akrostik. Terima kasih ya teman-teman. Kita lihat ya. Berarti kalau Jojo bisa membuat puisi akrostik, artinya kalian juga bisa membuat puisi akrostik dong ya? Harus. Jojo iso, mosok kamu gak iso ya toh? Pak Burung Hantu, terima kasih ya sudah ngajarin aku membuat puisi akrostik. Haha, iya Jojo, dan sekarang semua orang bisa mengenalimu. Terima kasih Pak Burung Hantu, terima kasih teman-teman. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kalian bisa membuat puisi akrostik. Yang kedua, kalian bisa memanfaatkan AI, tahu kan? Nah, tahu dong, kemarin kan udah belajar tahu. Untuk membantu kalian bikin puisi akrostik. Yang ketiga, kalian bisa membacakannya. Dan nanti ada kegiatan berkelompok dan juga individu. Jadi ya sendiri-sendiri, ya berkelompok gitu ya. Dan sekarang kita ada apa ini jenengnya? Masih ingat? Apa? Tompel. Tompo. Ini namanya tompo ajaib ya kan? Tompo ajaib ini nanti ada kertasnya kecil-kecil. Masing-masing dari kalian nanti akan menuliskan 5 kata. Jadi masing-masing dapat 5 kata kayak gini. 5 lembar kayak gini. Nanti di belakangnya ini tuliskan kata diawali huruf abjad sesuai nanti kita dibagi. Misal, Ryan dapat huruf A. Berarti tuliskan 5 kata yang awalannya A. Apa aja ya? Awan, ayam, anggur, apel. Boleh kata sifat, boleh kata kerja apa aja deh. Sembarang kata sifat tok nanti susah. Ya itu A. Misalkan Atif dapat huruf C. Berarti diawali ceri, cari, cacing, cicak, wes dan sebagainya. Capung, oke, paham ya? Ada yang tanya? Kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya.
Oke, sudah ya, ini ada kata-kata buahnya ini dari A sampai Z. Ada macam-macam ini, ada gagah, ada iman, ada lomba, ada nomor, ada hutan, parkir, semua ada di sini ya. Ini sudah disimpan di toko ajaib. Dan ini nanti kalian gunakan untuk kegiatan kalian yang maunya ini. Masing-masing nanti akan saya bagikan satu lembar ini. Berunding ya, satu kelompok pilih satu kata, nggak usah panjang-panjang. Ini kotaknya panjang tapi nggak harus diisi semua. Tapi harus lebih dari tiga huruf. Berarti api, gitu boleh nggak? Nggak. Kalau saya, boleh. Kenapa? Karena 4 huruf. Nanti disusun dengan teman-temannya, boleh cari katanya di Sompo ini. Misalkan apa ya? Aku nggak ada ide, cari di Tompo ini boleh. Huruf A apa ya di sini? Apa ya? Cari di sini ya. Nanti tapi kalau sudah, yo dibalik nenek, ojo digowo. Lek digowo kok koncone goleki bingung ya toh. Ini nanti tomponya saya taruh sini ya. Nah, kasih tau wes. Kene wae wes. Yang kelompok sini langsung asik, ngono. Kene wae wes. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kelompok saya Rizal Arif Dian. Saya menemukan puisi gagak. Galak sekali huruf itu. Apakah aku bisa menangkapnya? B. Gua adalah tempat ibadah. A. Aku menemukan bolanya. A. Keluarga gagak itu sangat galak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Wes, tadi ada yang sudah sukses, ada yang belum sukses membuatnya, ya toh. Kelompok Nasita tadi puisinya nggak nyambung. Jadi setiap
kalimat itu berdiri sendiri-sendiri ya ta. Minjem. Nih ya, A-nya, apakah kamu sudah makan? Gitu. Kalimat keduanya bilang, bagaimana cara bermain angklung? Kan gak nyambung ya. Jadi ini harus nyambung ya, satu kalimat ke kalimat berikutnya tuh harus nyambung. Misalkan kayak punya pinjem. Ini kelompok Gian, dia pakai kata gagak. Galak sekali burung itu. Ini si gagak itu galak. Apakah aku bisa menangkapnya? Menangkap siapa? Gagak. Goa adalah tempat tinggalnya. Tempat tinggal siapa? Gagak. Masih tetap bercerita tentang gagak gitu ya. Oke, paham? Setelah ini kan sudah berkelompok. Habis ini bekerja sendiri-sendiri. Bikin puisi akrostik dengan namanya sendiri. Kalau namanya panjang, Anggara terus Abrizam, ABR itu apa namanya resiko. Afrizam, ya tambah panjang meneh. Siapa meneh sing Evelyn, ya tambah panjang lagi. Nanti masing-masing membuat itu, tapi jangan khawatir karena kalian nanti dibantu oleh AI. AI itu sama kayak ini loh, Tompo. Kalian biasanya pakai apa? ChatGPT, Cici, apa? Google, pakai Gemini, apa deh? Meta itu ya. Itu sama kayak Tompo ini. Jadi dia dapat masukan ini kerutuk dari kamu ini kan. Disimpan sama dia, suatu saat akan ditanya sama orang, kata yang awalannya apa ya Tompo? Dia cari ini buat kamu A. Sama Gemini, ChatGPT itu juga kayak gitu. Jadi yang ngasih itu kita manusia, input ke sana. Terus habis itu ketika suatu hari kita butuh, kita bisa tanya ke dia. Nanti masing-masing kelompok ini duduknya tetap berkelompok, ambil satu Chromebooknya, tapi bekerjanya masing-masing, ya. Paham? Ada yang tanya? Apa? Chromebooknya nanti gantian. Mau cari kata awalan huruf apa gitu gantian. Wes. Perwakilan tiap kelompok ambil Chromebooknya satu. Di rumah bersama orang tua disempurnakan. Minggu depan hari Senin itu kita tulis di Canva seperti yang biasanya ngono kae. Nanti kita cetak jadi bukunya akrostik kelas 4 ya ta? Senin. Dikumpulin hari Senin, terus dipindahin ke Canva. Nanti saya buatin linknya kayak biasanya. Hitungan ketiga, Chromebook sudah ditutup. 1, 2, 3. Wes, cek umat. Ya, hitungan ketiga tidak ada suara. 1, 2, 3. Terima kasih. Kui Arjuna karo barannya apa ya? Saya tanya dulu, bagaimana cara membuat puisi akrostik? Gimana? Pakai AI. Bagaimana tadi cara membuatnya?
setiap baris diawali huruf depannya nama kamu yang sesuai. Terus setiap baris harus nyambung, nggak berdiri sendiri-sendiri. Terus kayak Jojo itu tadi, kenapa kok dia bikin puisi akrostik? Supaya karena dia ingin jadi terkenal. Apalagi karena apa? Puisi akrostik itu bisa untuk mengenalkan diri, mendeskripsikan dideskripsikan dirinya, kayak tadi kelompoknya Gian itu mendeskripsikan tentang kata gagak, kayak gitu. Kalau tadi mendeskripsikan Jojo itu kayak gimana, kalau tadi mendeskripsikan gagak. Kalau kelompoknya Joanna tadi mendeskripsikan sayang, kan? Jadi untuk memperkenalkan itu bisa pakai puisi akrostik. Weh, sekarang terakhir, bagaimana perasaan kalian setelah belajar puisi akrostik? Weh, seneng tak? Nah, kenapa? Oh, bingung pas waktu cari kata. Kesel sama ChatGPT. Ya itu tadi ya, QOTD. Seperti biasanya, quotes of the day. Teknologi bisa bantu kalian. Kayak Jojo emang ya. Jadi Kak Joanna ya loh. Teknologi bisa bantu kalian, tapi kreativitas tetap milik kalian. Ya Jo. Jadi ChatGPT boleh bantu nyariin kata, bantu kasih referensi kayak gitu. Tapi tetap kreativitas diri sendiri. Jangan sampai ChatGPT-nya bikin kesel, Bu. Ono ini. Oke, sekarang sudah selesai pelajarannya. Terima kasih. Sekarang waktunya istirahat, ganti baju, sholat, baru makan ya. Diberesi dulu, beres-beres dulu. Dibawa no? Selamat siang Bu Erna. Ya. Tadi sudah mau observasi kelas saya. Menurut Bu Erna bagaimana tadi pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi yang KKA tentang konsep dasar kecerdasan artifisial ya? Iya, baik Bu Fajar. Tadi saya sudah mengamati pembelajarannya Panjenengan ya. Tadi temanya tentang puisi akrostik ya, pembelajarannya tentang puisi akrostik. Panjenengan melaksanakan pembelajaran itu secara umum luar biasa menurut saya ya. Kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik, anak-anak terkondisikan, terus kegiatan pembelajaran juga menarik. Nah, di sini tadi kami mengamati ada acuannya ya, akan saya sampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya tadi. Yang pertama tentang pendahuluan, saya melihat Bu Fajar di awal itu sudah berhasil menciptakan suasana pembelajaran yang hangat melalui salam dan sapaan kepada anak-anak. Kemudian Bu Fajar membuka kegiatan pembelajaran melalui mendongeng. Hal itu relevan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Anak-anak nggak asing. Jadi untuk menerima pembelajaran selanjutnya itu lebih siap, lebih welcome gitu ya. Kemudian yang kedua tentang penyampaian tujuan dan rencana pembelajaran, Bu Fajar sudah menyampaikan dengan sangat jelas tadi ya. Kemudian juga termasuk kegiatan individu dan kegiatan kelompok, Bu Fajar menyampaikannya di depan itu juga sudah jelas, sehingga anak-anak lebih siap nanti mau ngapain tuh tahu gitu loh ya. Kemudian yang ketiga tentang kegiatan inti, Bu Fajar menguasai materi dengan sangat baik ya. Kemudian materi disampaikan secara runtut dan sistematik sesuai dengan tujuan pembelajaran ya yang telah disampaikan oleh Bu Fajar. Nah, kemudian di situ Bu Fajar juga yang pertama tadi dengan kantong kata itu merupakan menurut saya stimulus yang sangat bagus ya untuk memancing anak-anak berpikir kritis untuk selanjutnya menyusun puisi akrostik ya gitu. Tadi juga tampak pembelajaran berlangsung komunikatif ya. Kemudian untuk pemanfaatan media belajarnya
Wah, alhamdulillah fasilitasnya sudah cukup baik ya di sini. Alhamdulillah. Ada LCD proyektor, lengkap ada internetnya. Terus medianya Bu Ulfa tadi juga manfaatkan kantong apa tadi tompo tadi. Anak-anak yang awalnya mungkin itu sesuatu yang tradisional ya diangkat sama Bu Fajar dalam pembelajaran juga sangat luar biasa tadi. Kemudian Bu Fajar terampil menggunakan media-media yang ada tadi. Terus dalam pemanfaatan sumber belajar juga maksimal melibatkan anak-anak. Kemudian dari segi bahasa ya sesuai dengan lembar observasi ini, Bu Fajar tadi itu menyampaikan materi kepada anak dengan bahasa yang jelas, dengan gayanya anak-anak juga kadang membaur kan bahasanya ada yang alay sedikit ya. Tapi menurut saya itu tidak apa-apa untuk membuat kesan kita tuh dekat dengan anak-anak, jadi tidak saklek gitu ya. Itu kemudian untuk bagian penutup tadi Bu Fajar juga setelah pembelajaran itu mengajak refleksi anak-anak ya. Ternyata anak-anak juga senang mengikuti pembelajaran. Kemudian ada tindak lanjut pembelajaran juga memberi tugas membuat puisi akrostik ya melalui media Canva yang tentunya di dalamnya itu juga memanfaatkan AI ya. Jadi integrasi AI sudah tampak di dalam pembelajaran. Jadi secara keseluruhan yang dulu ya saya sampaikan tadi secara keseluruhan pembelajarannya sangat luar biasa, berlangsung secara efektif, menyenangkan, kemudian mampu menumbuhkan partisipasi aktif dan yang tidak kalah penting juga integrasi AI sudah ada dalam pembelajarannya Bu Fajar. Namun ada satu hal yang kurang, mohon maaf Bu Fajar ya, mungkin ini juga untuk saya sendiri dan juga Bu Fajar. Tadi sebenarnya Bu Fajar sudah menyampaikan pertanyaan stimulus untuk anak-anak, tapi mungkin ditambah variasinya lagi untuk pertanyaan terbuka, agar anak-anak itu dengan menjawab pertanyaannya Bu Zulfa itu secara tidak langsung dia berlatih berpikir kritis. Contohnya tadi yang saya temukan, misalnya seperti ini misalnya, bagaimana cara kamu menentukan kata pertamanya atau mungkin kalimat dalam puisi itu. Bayangan saya mungkin anak itu nanti akan menentukan dulu temanya puisi atau bagaimana, nanti kan versi jawabannya kan beda-beda. Nah itu artinya mereka critical thinking-nya itu akan dimensi. Mungkin secara keseluruhan itu Bu Fajar ya, sudah luar biasa kegiatan hari ini, insya Allah akan bermanfaat untuk anak-anak dan saya juga tentunya. Ya, itu Bu Fajar. Ya, terima kasih Bu Erna atas Sama-sama. masukannya. Nanti kedepannya akan lebih belajar lagi tentang itu dan lebih memperhatikan lagi bagaimana merangsang anak-anak untuk bisa bertanya dan saya akan menggunakan pertanyaan yang lebih terbuka lagi. Terbuka. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama. Terima kasih kembali untuk saya.